Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal PTS kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Selamat menyimak. Yang akan kita bahas pertama adalah soal pilihan jamak yang terdiri atas 15 soal. Soal yang pertama, berikut ini merupakan tahapan pembelahan sel pada tahap anafase. Kita lihat gambarnya. Gambar yang pertama adalah pembelahan tahap profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Jadi jawabannya adalah gambar yang nomor 3. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan organ reproduksi laki-laki di bawah ini. Kita lihat yang nomor 1 itu adalah saluran uretra, yang kedua penis, 3 epididymis, dan keempat testis. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, uretra, penis, epididymis, dan testis. Soal nomor 3. Organ kelamin luar pada pria yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah, jawabannya adalah struktum. Struktum ini berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Soal nomor 4. Dari data di atas yang merupakan organ reproduksi pada wanita adalah, kita lihat testis, penis, epididymis, dan vas deferens adalah organ pada reproduksi laki-laki. Sedangkan tuba fallopi, rahim, vagina, dan ovarium adalah organ reproduksi pada wanita. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Setiap bulan ovarium seseorang wanita akan melepaskan satu sel telur yang masak. Proses ini kita sebut dengan ovulasi, yang B. Soal nomor 6. Tempat terjadinya fertilisasi ditunjukkan oleh nomor 1 adalah ovarium, nomor 2 tuba fallopi, nomor 3 rahim, 4 serviks, dan 5 vagina. Sedangkan fertilisasi terjadi di tuba fallopi. Jadi jawabannya adalah yang B, nomor 2. Kita lanjut soal nomor 7. Siklus menstruasi dibagi menjadi 3 fase, yaitu menstruasi, proliferasi, dan sekresi, sehingga jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 8. Perhatikan ciri-ciri penyakit berikut ini. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit ini. Kalau kita lihat ciri-cirinya, yang nomor 1 disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Jadi penyakitnya adalah gonorrhoeae, yang B. Lanjut soal nomor 9. Teknik perkembangbiakan tanaman sesuai dengan gambar adalah, Ibu jelaskan gambarnya. Ini adalah tanaman yang ditanam pada pipa dan pipanya dialiri oleh air. Artinya dia tidak menggunakan media tanah. Teknik ini kita sebut dengan hidroponik. Nomor 10. Perhatikan perkembangbiakan tanaman berikut. Kelebihan dari perkembangbiakan tanaman dengan teknik kultur jaringan adalah, kelebihan teknik kultur jaringan antara lain, sifat tanaman baru sama persis dengan induknya. Kemudian menggunakan bagian tertentu tanaman pada media buatan secara steril. 4. Terlindung dari hama penyakit. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 11. Perkawinan antara dua hewan yang berlainan varietas dalam satu spesies disebut dengan yang C, hibridasi. Soal nomor 12. Berikut ini adalah beberapa ciri dari tumbuhan yang merupakan ciri kacang ercis sehingga dijadikan objek penelitian oleh Mendel adalah, mengapa Mendel menggunakan kacang ercis dalam penelitiannya? Karena kacang ercis mudah dibedakan dan keturunannya banyak. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 13. Seekor marmut jantan berambut pendek berwarna hitam dengan genotip P kecil, P kecil, H besar, H kecil. Maka gamet yang dapat dibentuk adalah P kecil, P kecil, gametnya adalah P, H besar, H kecil, gametnya adalah H besar dan H kecil. Jadi kombinasi gametnya adalah P kecil, H besar, dan P kecil, H kecil. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 14. Kelinci berambut hitam kasar, H besar, H besar, K besar, K besar, disilangkan dengan kelinci berambut putih halus, H kecil, H kecil, K kecil, K kecil, maka akan diperoleh keturunan pertama F1, H besar, H kecil, K besar, K kecil, dengan fenotipnya adalah berambut hitam kasar. Soal terakhir pilihan ganda nomor 15. Penyakit atau kelainan berikut ini yang tidak diwariskan melalui pola hereditas adalah albino, buta warna, dan hemofilia. Ini penyakit yang diturunkan, jadi yang bukan adalah lepra.
Kita lanjutkan soal esai. Soal nomor 1, sebutkan 3 organ reproduksi wanita beserta fungsinya. Ini ibu sebutkan beberapa saja, sebenarnya masih banyak yang lain. Yang pertama adalah vagina, yang kedua adalah rahim, yang ketiga tuba fallopi, selanjutnya adalah ovarium. Nomor 2, tuliskan 4 upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit pada sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh infeksi jamur, bakteri, atau parasit lainnya. 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan lembut. Membiasakan membilas dengan bersih organ reproduksi. 3. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari dan rajin olahraga dan mengkonsumsi buah dan sayur. Soal nomor 3, sebutkan 3 manfaat inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah memasukkan sperma ke dalam rahim tanpa melalui perkawinan. Manfaatnya antara lain efisiensi, waktu dan biaya, dan memperbaiki kualitas anak. Soal nomor 4, pria yang memiliki tipe pelekatan cuping telinga terpisah G besar G kecil menikah dengan wanita cuping telinga melekat G kecil G kecil. Maka diagram persilangannya: cuping terpisah G besar G kecil, cuping melekat G kecil G kecil. Diperoleh F1 G besar G kecil cuping terpisah, G kecil cuping melekat. Maka keturunan yang dihasilkan adalah 50% pelekatan cuping terpisah dan 50% pelekatan cuping melekat. Soal terakhir esai nomor 5, jelaskan 3 kelainan pewarisan sifat atau hereditas. Ini yang dimaksud adalah penyakit yang diturunkan induk kepada anaknya. Antara lain ada buta warna, kemudian selanjutnya albino, dan yang terakhir adalah hemofilia. Demikian pembahasan PTS Ganjil kelas 9. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan mengerti. Terima kasih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.